Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali bersama saya Eldawati. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai trapesium. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah menentukan keliling trapesium, kemudian memahami bagaimana cara menentukan luas trapesium. Mari kita lihat. Pada gambar ini adalah gambar trapesium siku-siku. Kemudian ini adalah gambar trapesium sama kaki. Jadi, pada trapesium yang harus kita pahami adalah ada dua buah sisi yang saling sejajar. Jadi, pada trapesium ini adalah dua buah sisi yang saling sejajar. Jadi, yang saling sejajar itu artinya adalah dua buah garis yang mempunyai jarak antara titiknya adalah sama. Kemudian pada trapesium sama kaki inilah yang merupakan dua buah sisi saling sejajar. Kemudian pada trapesium apalagi yang harus kita pahami, yaitu adalah tinggi. Jadi tinggi trapesium adalah jarak antara dua buah garis yang saling sejajar. Jadi di sini ini adalah tingginya. Kemudian yang inilah yang disebut dari tinggi trapesium. Untuk menentukan keliling dari trapesium, artinya kita tinggal menjumlahkan semua sisinya. Kemudian untuk menentukan luas trapesium, kita menggunakan rumus jumlah sisi sejajar dikali tinggi per 2. Mari kita lihat soal berikut ini. Ini adalah trapesium sama kaki. Kita akan menentukan luas dari trapesium. Jadi, untuk menentukan luas trapesium yang harus kita ketahui adalah panjang sisi yang saling sejajar kemudian tinggi. Jadi, pada gambar ini kita ketahui bahwa tinggi dari trapesium itu adalah jarak antara garis AB dengan garis CD. Artinya di sini belum kita ketahui. Jadi langkah pertama kita adalah menentukan tinggi dari trapesiumnya. Jadi caranya adalah kita gambar garis. Jadi di sini kita lihat ini adalah panjangnya 6. Jadi ini panjangnya juga 6. Panjang garis CD adalah 12. Jadi 12 dikurang 6 sisanya 6 ya. Kemudian artinya panjang ini berapa? Ya, panjang ini adalah 3, ini 3. Jadi yang tinggi trapesium adalah ini, kita misalkan D. Kita perhatikan ada segitiga siku-siku di sini. Segitiga siku-sikunya, kalau kita keluarkan, berarti ini panjangnya 3, kemudian ini adalah T, ini adalah 5. Kita akan mencari T, berarti kita gunakan rumus dari teorema Pythagoras. Jadi di sini ini adalah T, berarti T kuadrat. Karena sisi miring yang diketahui, maka rumusnya adalah kurang. Jadi 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Jadi T kuadrat sama dengan 25 dikurang 9. T kuadrat sama dengan 25 kurang 9 adalah 16. Jadi T adalah akar dari 16. Jadi T sama dengan 4. Selanjutnya baru kita cari luas dari trapesium. Kita gunakan rumus jumlah sisi sejajar dikali tinggi per 2. Jadi sama dengan jumlah sisi sejajarnya ini adalah 6. Kita tambah dengan 12, kemudian dikali tinggi dari trapesium. Ini tingginya kita dapat tadi berapa? 4 dibagi dengan 2, berarti sama dengan 6 tambah 12, 18 dikali 4 per 2. Kita sederhanakan, 18 bisa dibagi 2, dapatnya adalah 9. 9 dikali 4 dapatnya adalah 36. Jadi luas trapesiumnya adalah 36 cm².
kita lihat soal yang berikut ini. Ini adalah trapesium siku-siku. Kita akan menentukan keliling trapesium. Artinya kita harus tahu panjang dari semua sisi. Jadi pada gambar kita ketahui bahwa panjang sisi miring ini tidak kita ketahui. Jadi artinya kita harus mencari dulu panjang sisi miring. Jadi caranya adalah kita buatkan garis. Jadi artinya trapesiumnya kita bagi menjadi sebuah persegi panjang, kemudian ada sebuah segitiga. Kita tuliskan sisi-sisinya. Ini panjangnya 6. Ini adalah 6. Kemudian panjang sisi ini 11. Karena ini 6, berarti ini panjang sisinya 5. Terus kemudian ini sisi tegaknya adalah 12, berarti ini adalah 12. Kita akan menentukan panjang sisi miring. Jadi kita perhatikan segitiga siku-sikunya. Berarti kalau kita keluarkan segitiga siku-sikunya, ini artinya A, ini 5, ini adalah 12. Kita akan menentukan panjang sisi miring. Jadi kita gunakan rumus Pythagoras. Jadi A kuadrat sama dengan, karena sisi miring yang ditanya, berarti rumusnya adalah tambah. Jadi 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadi A kuadrat sama dengan 5 kuadrat 25 ditambah 12 kuadrat 144. Jadi A kuadrat sama dengan 25 ditambah 144 169. Jadi A sama dengan akar dari 169. Jadi A sama dengan adalah 13. Selanjutnya baru kita tentukan keliling dari trapesium. Jadi keliling trapesium kita jumlahkan semua sisinya. 6 ditambah 12, kemudian ditambah 11 ditambah ini adalah 13. Jadi sama dengan, jadi jawabnya adalah 42. Didapatlah keliling trapesium 42 cm. Mari kita lihat soal yang ketiga berikut ini. Sebuah taman berbentuk trapesium sama kaki dengan panjang sisi sejajar 15 meter dan 25 meter serta jarak antar sisi sejajar 12 meter. Di sekeliling taman akan dibuat pagar. Tentukan panjang pagar yang diperlukan. Jadi di sini untuk memahami soal kita gambar dulu. Ini adalah tamannya berbentuk trapesium sama kaki. Jadi kita tuliskan panjang sisi dari tamannya, berarti ini adalah 15 meter. Kemudian panjang sisi ini 25 meter. Kemudian jarak antar sisi jajarnya katanya adalah 12, berarti ini adalah 12 meter. Dari sini kita lihat bahwa ini 15 meter, ini juga 15 meter. Karena ini 25 meter, berarti ini artinya adalah 5. Ini juga 5. Jadi kita akan menentukan terlebih dahulu panjang sisi miringnya. Di sini kita misalkan A. Kita keluarkan segitiga siku-sikunya. Ini berarti 5. Ini A. Ini adalah 12. Kita buat rumus Pythagorasnya. Karena sisi miring yang ditanya, berarti rumus Pythagorasnya itu adalah tambah ya. Jadi A kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadi A kuadrat sama dengan 25 ditambah 144. Jadi A kuadrat sama dengan 25 tambah 144, 169. Jadi A adalah akar dari 169. Akar dari 169? Ya, jawabnya adalah 13. Kemudian kita tentukan keliling. Jadi panjang pagar artinya itu adalah keliling. Keliling sama dengan kita jumlahkan semua sisinya, berarti artinya 15 ditambah panjang sisi miringnya itu adalah dapatnya tadi 13 ditambah ini 25 ditambah panjang sisi ini 13. Jadi keliling sama dengan jawabnya adalah 65.
Jadi di panjang pagar itu adalah 66 meter. Demikian pembelajaran pada video kali ini. Mudah-mudahan kamu memahami bagaimana cara menentukan keliling dan luas trapesium. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.